Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini ada kabar gembira ya dari Prof Nunuk bagi P1 yang turun prioritas. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ketika pelamar prioritas 1 itu turun prioritas, itu punya potensi untuk lolos menjadi ASN, dengan catatan bahwa ketika turun prioritas itu tersedia formasi yang bisa didaftar menggunakan mapel jabatan fungsional lainnya, dan tentunya bisa mengakhiri resum pendaftaran ya. Sedangkan P1 yang turun prioritas kemudian tidak ada penempatan ya, atau tetap tidak ada formasi yang bisa didaftar dan tidak bisa lanjut resum, berarti secara otomatis akan masuk ke dalam waiting list Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat ya Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk P1 ya yang telah mendapatkan penempatan, berarti ini sudah masuk dalam kategori aman. Itu sisa menunggu pengumuman ya untuk selanjutnya. Sedangkan peserta P2 P3 yang dinyatakan masuk syarat, otomatis nantinya itu dapat mengikuti tahapan seleksi kesesuaian. Begitu juga ya P1 yang turun prioritas dan bisa melanjutkan resum karena mendapatkan formasi, ada formasi yang bisa didaftar menggunakan mapel jabatan fungsional lainnya, berarti itu masuk juga kategori aman Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat ya untuk jadwal seleksi observasinya nanti itu akan dimulai di tanggal 27, 28, 29 dan berakhir tanggal 3 Desember ya. Untuk penilaian kesesuaian dari pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru senior. Sedangkan untuk penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan itu dimulai 29 November dan terakhir 3 Desember. Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya penilaian kesesuaian ini bisa juga diikuti oleh pelamar P1 yang turun status ya dan mendapatkan formasi dengan menggunakan mapel jabatan lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bukti realnya ya, apa yang kami sampaikan adalah benar. Bahwasanya di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022 karena tidak terdapat kebutuhan, itu sebenarnya ada potensi ya dari sekitar 55.000 ya guru lulus PG yang belum dapat diangkat. 11.349 pelamar itu berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Jadi ada sebenarnya 11.349 formasi yang bisa diisi oleh pelamar prioritas 1 yang turun ke P2 atau P3. Kemudian jaminan lainnya di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, bahwasanya di sini kita bisa melihat ya bahwasanya P1 yang tidak dapat ditempatkan itu diberikan kesempatan untuk memilih formasi yang masih kosong dengan menggunakan mata pelajaran jabatan lainnya ya. Jadi nantinya tentunya ya peta linearitas berlaku ya. Jika misalkan P1 melakukan hal tersebut, maka mengikuti seleksi observasi dan verifikasi tentunya bersama dengan kelompok P2. Nantinya P1 tetap diprioritaskan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah ada jatah ya untuk penempatan guru lulus PG ada 127, 186 yang sudah dikunci ya. Otomatis ini aman mendapatkan penempatan. Sedangkan untuk formasi untuk P2 itu ada sekitar 3.184. Nah, tetapi untuk formasi bagi P1 yang turun status, kalau kita lihat data yang ada, Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, kalau untuk pelamar P1 yang turun prioritas, Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwasanya tersedia ya 11.349. Jadi sangat banyak ya formasi yang bisa didapatkan P1 yang turun prioritas jika memilih mengikuti seleksi observasi. Nah, sebenarnya ini sudah beberapa kali diutarakan oleh Kemendikbudristek ya terkait dengan hal tersebut. Prof Nunuk sudah pernah menjelaskan ya bahwasanya di sini ada 11.349 tersedia formasi ya.
Nah, ini terbuka bagi pelamar P1 yang turun P2 atau P3. Terbuka formasi mapel jabatan lainnya sehingga diharapkan dapat mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mapel jabatan lain, dan tentunya harus linear dengan ijazah Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu simak penjelasan dari Prof Nunuk berikut ini. Selamat menyaksikan. Tidak ada formasi, slide-nya dilanjutkan di halaman 11 saja. Nah, tadi halaman. Nah, itu ada contoh oversupply, itu Bapak Ibu adalah di slide yang terpapar di layar. Sebagai contoh, ini Nusa Tenggara Barat, Kota Bima. Sekolahnya SD Negeri 4 Kodo, Kota Bima. Kebutuhannya guru kelas. Kebutuhannya 6, yaitu di angka 24.876. Ini kami sampaikan ilustrasinya, data yang sebenarnya yang bisa menjadi rujukan kita bersama. Slide berikutnya, Bapak Ibu, tadi di slide sebelumnya saya menyampaikan bahwa mereka bisa turun prioritas. Itu adalah pilihan. Jadi kalau di sini digambarkan slide berikutnya, silahkan. Slide berikutnya. Nah, ini adalah pelamar P1 yang belum mendapat penempatan, yang jumlahnya di antara 24.000 tadi, dapat mengikuti seleksi sebagai P2, P3 dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Ketika mereka masuk ke akun SSCASN-nya, dan dia saat itu adalah sebenarnya guru SD, tetapi tahun 2021 tidak ada formasi guru SD, lalu dia menggunakan linearitasnya IPA, dia melamar guru SMP IPA. Tahun 2022, passing grade atau nilai yang melekat padanya adalah nilai pada saat dia melamar di tahun 2021. Sehingga di guru SMP tahun ini dia tidak mendapatkan penempatan. Jika dia setuju, karena ada penawaran, jika dia setuju tidak mendapatkan penempatan dan menunggu sampai dibuka formasi, ketika guru itu pensiun di tahun berikutnya, ya sudah, dia berarti posisinya tetap guru non-ASN di sekolah itu. Tapi jika dia memilih, kan ada pilihan, memilih untuk melamar di prioritas lain dengan JF lainnya, dia turun prioritas di P2 atau P3, maka dia bisa melamar, mengikuti seleksi observasi, melamar sebagai guru SD. Karena IPA itu juga bisa menjadi guru SMP, IPA, atau guru kelas SD. Ini yang pilihan yang kami tawarkan, yang tadi Pak Pimpinan sampaikan kira-kira skema apa yang bisa menyerap mereka. Dan ini cukup alot diskusinya, karena memang tidak tertuang dalam Permenpan, tapi ini dimungkinkan. Setelah ini kami sudah melakukan skema dan ini disetujui, maka 11.000 kira-kira dari 20, dari jumlah yang tidak ada penempatan tadi bisa terserap. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu upaya kami dan data yang sesungguhnya terjadi. Kami ingin sampaikan di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini Bapak Ibu, saya hanya memberikan contoh notifikasi saat tanggal 31 siang dibuka. Notifikasi yang didapatkan oleh guru guru P1 itu ada bermacam-macam, ada tiga bentuk. Yang pertama, dia akan dikatakan Anda mendapatkan penempatan, lokasi akan diumumkan berikutnya. Itu yang 127.000. Sedangkan jika pelamar prioritas 1 yang tidak tersedia kebutuhan, yang tadi di gambar 41.000 itu, notifikasinya adalah Anda tidak dapat melanjutkan. Sebenarnya dia juga bisa mendapatkan tempat jika daerah membuka. Tapi notifikasi yang dia terima, dia tidak dapat melanjutkan ke seleksi berikutnya. Dan yang pelamar P1 yang mendapatkan kesempatan untuk turun status, notifikasinya adalah seperti ini. Jadi ini adalah yang mungkin sekali dikirimkan oleh Bapak Ibu guru kepada Bapak Ibu pimpinan semua dan anggota. Ini saya bagaimana, kok tulisannya seperti ini.